Setidaknya ada 4 hal yang harus kita introspeksi, mawas diri, kita hisab, kita hitung tentang perjalanan hidup dan kehidupan kita, khususnya terkait semenjak akil balik sampai saat ini. Yang pertama terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga terkait dengan aneka nikmat-nikmat karunia Allah, sudah tepatkah kita gunakan di jalan yang diridhoinya? Dan yang keempat, bagaimana sikap kita ketika menghadapi ujian hidup dan kehidupan ini? Yang pertama, kita harus jujur pada diri kita masing-masing terkait tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi semenjak akil balik sampai saat ini, sholat misalnya pernah kita tinggalkan, padahal wajib. Puasa di bulan suci Ramadan pernah kita lalaikan, padahal wajib. Belum lagi perintah-perintah yang lainnya. Ketika kita menyadari, dan boleh jadi ketika kita menghadap pimpinan, ketika kita menghadap sesuatu hamba-hamba Allah, begitu loyalnya kita. Akan tetapi ketika azan berkumandang, ketika panggilan sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, boleh jadi bukan hanya sekedar santai, bukan hanya sekedar mengulur-ulur waktu, akan tetapi kadang kita sering meninggalkannya. Mohon ampun kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terkait larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun hendak berganti, maka boleh jadi dalam hidup ini maksiat munkarat sering kita lakukan. Dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil pernah menjadi jiwa keseharian kita. Karenanya mumpung selagi hayat di kandung badan, kalau para bisnismen, kalau para pengusaha di akhir-akhir tahunnya dia hitung-hitung modalnya berapa, untungnya berapa, apa yang terjadi, kemudian untuk dievaluasi, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu, apakah tidak kamu melihatnya, tidak kamu perhatikan? Oh, ternyata banyak sekali dosa-dosa yang kami perbuat, dosa besar, dosa kecil, dosa masa lalu atau yang kini, yang disadari atau yang tanpa disadari, belum lagi dosa batiniah kita, belum lagi aneka penyakit-penyakit batin kita. Oh, sungguh kalau kita mau merenung, maka akan mengalirlah ucapan istighfar. Kita harus bertekad, tubu ilallah taubatan nasuha, kembali bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kalau kita menyelami lebih lanjut, boleh jadi banyak dosa-dosa yang kita perbuat dari mata kita, dari telinga kita, dari lisan kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dari perut kita, bahkan yang di bawah perut kita. Astaghfirullahaladzim. Selagi hayat di kandung badan, kita mohon ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang ketiga, kita harus evaluasi, sudahkah karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat kita fungsikan? Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman, dalam firman-Nya terulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Sudah berapa liter air yang kita teguk? Sudah berapa suah makanan yang masuk ke dalam perut kita? Oksigen yang kita hirup. Oh, sungguh luar biasa nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kau tak akan mampu menghitungnya. Sejak
bangun dari tidur sampai tertidur kembali, sungguh nikmat Allah amat sangat luar biasa. Sudah tepatkah kita menggunakan, memfungsikan sesuai yang Allah inginkan? Maka kalau kita merenung lebih lanjut dalam sebuah firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga ketika Allah berikan karunia nikmat, maka yang terbaik adalah semua anugerahnya yang diberikan, nikmat lahir, nikmat batin, maka harusnya kita persembahkan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang kita harus evaluasi, bagaimana diri kita ketika menyikapi ujian-ujian kehidupan, datang musibah, datang bencana, datang kekurangan harta, diuji kita, fitnah dan lain sebagainya. Sudah tepatkah diri kita mensikapinya sesuai dengan perintah-perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita harus menyadari bahwa suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Kalau kita tinggalkan dunia ini, teringatlah kita bahwasanya dalam sebuah sabdanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah, orang yang pintar, orang yang cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsah, siapa yang mengagamakan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan banyak melakukan amal soleh untuk bekal nanti setelah datangnya kematian. Satu saat pulang dari Jumatan inikah, nanti malam, esok, beberapa hari lagi, beberapa minggu ke depan, kita tidak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka dia tidak bisa mundur dan maju walau hanya sesaat. Kita harus merenung, kalau kita pernah menyaksikan bahwa saudara kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, tetangga kita, sanak famili, handai tolan kita pernah melihat dimandikan untuk yang terakhir kalinya. Satu saat kita pun demikian. Kita pernah melihat, oh ternyata setelah dimandikan, dikafankan hanya dengan beberapa lembar kain putih, satu saat kita pun akan alami hal tersebut. Ketika kita mensalatkan jenazah, satu saat kita pun akan disalatkan. Dan ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita yang dimakamkan, satu saat kita pun akan menempati pemakaman kubur yang hanya luasnya 2 kali 80 cm saja. Kalau sudah demikian, maka kita harus cerdas mensikapi sesuai dengan yang disabdakan Rasul. Maka al-kayyisu man dana nafsah, orang yang pintar adalah yang mengagamakan dirinya, artinya hidup dan kehidupannya semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan kehidupannya, target jangka panjangnya selain walal akhiratu khairu wa abqa, bahwasanya negeri akhirat lebih kekal, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan bahwasanya negeri akhirat itu yang utama. Maka dia nanti sebelum menjumpai negeri akhirat, suatu saat dia akan pisah dari dunia ini. Ternyata kita lihat yang sudah meninggal dunia, apakah dibawa hartanya, mobilnya, pangkatnya, jabatannya? Ternyata yang dibawa adalah amal solehnya.